Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dan mohon maaf memang eh, tampilannya masih dalam bentuk Word gitu. Jadi belum sempat untuk diubah ke slide PowerPoint. Tapi perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yaitu Pak Danas Mare, ada Pak Iwayan Aribawa, kemudian Pak Putu Suparte, dan Pak Christian Daud Watimena. Jadi kelompok kami kemarin mendapatkan tugas untuk di tugas satu elemen CP-nya yaitu berpikir komputasional, di mana capaian pembelajaran eh, dari BK ini dia berfokus pada penyelesaian masalah terkait dengan berpikir komputasi yang di dalamnya eh, ada empat ya pokok materi yaitu tentang pola, kemudian ada algoritma, kemudian ada eh, ya dekomposisi, kemudian ada abstraksi. Nah, dari submateri yang sudah tersedia yaitu tentang BK ini tersedia dalam bentuk tantangan-tantangan bebas yang memang disediakan oleh kementerian maupun yang dari situs ya resminya dari Bebras. Kompetensi yang diujikan di sini di mana peserta didik diharapkan untuk mampu menyelesaikan persoalan komputasi tentang struktur data yang lebih kompleks dan berpola. Nah, level kognitif itu eh, ini kami masih kelompokkan ke tahap C2 karena siswa belum siap ya untuk ke level yang lebih tinggi atau levelnya hot. Jadi dari sini kami berpikiran bahwa siswa masih perlu diberikan pemahaman yang masih levelnya tingkat rendah terlebih dahulu karena untuk membiasakan siswa untuk mulai memanfaatkan pikirannya untuk berpikir. Karena pandemi memang membuat siswa ya uh, istilahnya tidak tidak mau untuk berpikir, lebih senang siswa untuk mencari jawaban langsung di internet. Kemudian selain itu ada persoalan terkait dengan graf, jejaring, pola sederhana dan algoritmik. Nah, ini sama, tapi di sini sudah tahapannya ke C3. Berikutnya untuk sistem komputer, di mana materinya di situ ada 5. Ada perangkat keras, perangkat lunak, kemudian ada interaksi antar perangkat, ada permasalahan pada perangkat keras dan pemilihan spesifikasi perangkat, lalu ada bilangan biner. Materi dari perangkat keras itu sendiri, yaitu tentang apa itu perangkat keras, kemudian ada spesifikasi dari perangkat keras itu sendiri. Jadi, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk, ciri maupun nanti fungsinya. Nah, di sini masih dalam level berpikir yang C1. Kemudian untuk yang perangkat lunak sama, jadi siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengelompokkan perangkat lunak ke dalam jenisnya, interaksi antar perangkat, di mana materi yang diberikan yaitu tentang interaksi antar piranti dengan Bluetooth. Kemudian ada kasus Pak Jepret dan CCTV yang diambil dari buku informatika. Siswa diharapkan mampu memahami cara berinteraksi antar perangkat, jadi perangkat lunak, kemudian menciptakan koneksi atau di sini praktik ya untuk menghubungkan antara perangkat dengan perangkat lain dengan menggunakan Bluetooth dan ada proses transfer data. Nah, level kognitifnya masih di C2 dan C3. Lalu di permasalahan pada perangkat keras dan pemilihan spesifikasi, jadi siswa diberikan permasalahan bagaimana cara memilih spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhannya. Lalu siswa dapat menjelaskan spesifikasi komputer tersebut dan menentukan kira-kira penyimpanan yang mana yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, apakah dia memilih memori eksternal dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya ya. Lalu ada bilangan biner. Di sini siswa bermain dengan bilangan biner yaitu menjelaskan bagaimana bilangan biner dan ada kode rahasia yang digunakan untuk melatih pemahaman siswa tentang bilangan biner itu sendiri.
tujuan pembelajaran dari substansi materi. Jadi dari elemen CP itu dipecah kembali, diturunkan menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Dan materi yang tadi ada 4 pokok, yaitu ada mungkin dari pola, algoritma, kemudian dekomposisi dan abstraksi ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu sendiri masing-masing diberikan materi atau persoalan sederhana yang diambil juga dari beberapa soal tantangan bebas. Lalu bisa juga kita menggunakan aplikasi Scratch, tetapi kalau di awal semester biasanya kita belum menginjak ke dalam materi tersebut. Tapi bisa dijadikan opsi jika Pak Ibu bisa menyediakan beberapa tahapan atau step-step sederhana dalam objek Scratch itu. Kemudian untuk yang sistem komputer ada 5 materi dan masing-masing tujuan pembelajarannya seperti yang sudah dituangkan, yaitu siswa mampu menjelaskan bagian komputer, kemudian siswa mampu menjelaskan jenis perangkat lunak, mampu berinteraksi antar perangkat dengan Bluetooth, dan masing-masing juga ada sarana dan prasarananya. Kemudian untuk permasalahan, jadi di sini siswa diberikan misalkan ada contoh memory card, kemudian flash disk dengan benda yang dimiliki, jadi siswa dapat memilih kira-kira perangkat mana yang harus mereka miliki. Lalu untuk yang bilangan biner, di sini diberikan kasus yang dimana siswa agar mampu menjelaskan bagaimana proses kodifikasi bilangan biner dan mampu mengkonversi dari biner ke desimal maupun desimal ke bilangan biner. Lalu untuk desain topik, nah di sini ada 2 yang kira-kira bisa diterapkan di sekolah, yaitu yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Itu nama proyeknya Airku Hidupku. Nah, topik yang di sini yaitu proses penjaringan air limbah sekolah. Fokus dari karakter yang dilihat yaitu berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Yang kedua ada rekayasa dan perangkat lunak. Nama proyeknya Tanamanku Butuh Makan. Jadi di sini siswa diminta untuk merancang bangun sistem penyiraman air secara otomatis, di mana fokusnya sama berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Baik, mungkin itu sekilas dari hasil diskusi kelompok kami. Jadi mohon masukannya juga untuk penyempurnaan dari tugas kelompok kami. Baik, sekian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Kiki. Baik, terima kasih Pak Endra. Mungkin dari rekan-rekan kelompok lain akan ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan. Kita diskusinya diskusi konstruktif Bapak Ibu ya. Tadi yang disampaikan Pak Endra, nanti siapa tahu ada yang ingin memberi masukan atau mungkin ada beberapa poin yang mungkin di wilayah Bapak Ibu tidak sama karena mungkin saja yang dikembangkan oleh tim dari kelompok 1 ini bahwa di wilayahnya memungkinkan gitu menggunakan tadi ada materi-materi yang contoh ada Bebras, ada menggunakan Scratch gitu. Ada mungkin nanti ada teman-teman yang tidak memungkinkan menggunakan tools-tools tadi itu di kelompok yang lain. Mungkin silakan Bapak Ibu. Jadi kita diskusinya diskusi konstruktif, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada yang bisa ditambahkan silahkan, atau nanti teman-teman di kelompok lain yang tadi saya sampaikan, ada yang tidak memungkinkan kira-kira solusinya seperti apa. Tadi kan yang di awal di minggu kemarin di 2 hari yang lalu saya sampaikan Bapak Ibu tidak harus kurikulumnya tiplek harus sama, tapi harus disesuaikan. Bapak Ibu yang mengembangkan sendiri. Maka silahkan Bapak Ibu dari kelompok yang lain jika ada yang ingin didiskusikan terkait 2 elemen ya Pak ya, Iya. terkait berpikir komputasional dan sistem komputer Pak. Sistem komputer. Jadi nanti setiap kelompok itu ada 2 elemen CP yang akan dibahas. Begitu ya Bapak Ibu. Maka silahkan saya persilakan ke masing-masing kelompok 2 sampai dengan kelompok 11 untuk berkolaborasi di sini membahas terkait
CP dan ATP yang sudah dikembangkan oleh kelompok 1. Atau mungkin dari rekan-rekan di kelompok 1 ada yang mau menambahkan, silakan. Maka, silakan. Ada Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Yudi. Ya, mohon maaf Pak, ini terkait dengan apa namanya elemen CP-nya ya. Di sini kan yang diutamakan yang pertama itu adalah tentang BK, berpikir komputasional. Alhamdulillah di semester kemarin saya nyoba Pak untuk materi itu saya tidak mulai dari BK, akan tetapi dari sistem komputer. Kenapa saya memulainya dari sana? Karena memang punya pikiran kalau langsung ke BK kan kayaknya sih ini pikiran saya Pak ya. Atau mungkin beda dengan teman-teman yang lain. Apa misalkan bebas aja nih mau yang mana yang duluan gitu ya tentang konsepnya. Lebih mendahulukan dulu tentang sistem komputer gitu Pak. Jadi karena memang saya khawatir gitu ya. Saya punya kekhawatiran meskipun mungkin saya juga tidak melakukan proses apa namanya analisis assessment dulu di awal terkait dengan kemampuan anak, tapi langsung berasumsi bahwa anak kira-kira kalau saya bawa langsung ke BK kayaknya mereka pusing gitu. Soalnya harus berhubungan dengan apa namanya logika, logik dan yang lain-lain. Maka saya kenalkan dulu dengan sistem komputer yang lebih nyata. Meskipun di dalamnya ada abstraknya juga gitu ya, ada misalkan tentang pemahaman input output juga kan sebetulnya agak sedikit abstrak kalau kita tidak bawa barangnya, kita tidak kenalkan barangnya. Nah, apakah boleh gitu Pak, misalkan kalau Bapak dari kelompok 1 ini kan cenderung lebih apa namanya BK duluan, kemudian sistem komputer di belakangan. Kalau saya itu sistem komputer duluan, nanti BK-nya menyusul. Nah, apakah bisa juga seperti itu atau misalkan memang saya cenderungnya di sekolah saya lebih identik itu gitu. Itu aja sih Pak, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi untuk masukannya. Bapak Ibu, saya membantu menjawab untuk kelompok 1 ya, bahwa di dua hari yang lalu saya pernah menyampaikan atau Pak Asep pada saat pembukaan juga menyampaikan bahwa Bapak Ibu diperbolehkan menggunakan elemen-elemen itu sesuai dengan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing. Karena tidak ada keharusan Bapak Ibu bahwa ketika berbicara mengenai elemen kompetensi di kurikulum informatika harus berpikir komputasi dulu. Harapannya sih memang diawali dengan berpikir komputasi gitu, dengan hal-hal yang sederhana gitu. Tetapi kalau misalkan dirasa bahwa itu tidak memungkinkan seperti yang Pak Yudi sampaikan tadi bahwa asumsi dari Pak Yudi sebagai pengajar informatika di sekolah bahwa mengasumsikan itu bahwa anak-anak atau peserta didiknya tidak akan memungkinkan berpikir komputasional dulu, tidak masalah sebenarnya, karena memang kurikulum merdeka ini memang dikembalikan ke sekolah masing-masing, ke para pengajar masing-masing, hanya dengan catatan bahwa di akhir fase D itu apa yang harus dicapai. Itu mungkin Pak Yudi ya sebagai penjelasan melengkapi apa yang sudah dikembangkan oleh rekan-rekan di kelompok 1. Ini juga untuk rekan-rekan yang lain, karena memang di awal juga sudah disampaikan bahwa kurikulum merdeka ini Bapak Ibulah yang tahu kondisi di sekolah masing-masing. Itu mungkin Pak Yudi sebagai tambahan melengkapi Siap. apa yang sudah dikembangkan rekan kelompok 1. Terima kasih Siap. sekali lagi Pak Yudi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu dari kelompok lain sebelum nanti kita masuk ke kelompok 2 yang akan memaparkan di elemen 3 dan 4 ya Bapak Ibu kalau tidak salah. Ada Bapak Ibu untuk kelompok 1 untuk mendiskusikannya sebelum kita masuk ke kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak Ibu
Applause dulu untuk kelompok 1. Terima kasih sudah memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih sekali lagi.